Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir pada saat yang mulia ini, keluarga kita di rumah, wabil khusus sahibul bait di rumah ini adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang tahun baru Masehi ini 2023 ini adalah bukan tahun baru umat Islam, cuma kena inilah penanggalan yang kita gunakan sehari-hari, maka tidak ada salahnya mengawali tahun baru ini ya kita bersyukur masih Allah berikan kita nikmat hidup. Ada begitu pergantian tahun, hari Sabtu malam Minggu, ya kan? Subuh-subuh udah kadongakan dari musola mengumumkan telah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Termasuklah kalau tak salah saya Malim Jalal, ya kan, meninggal pada 1 Januari. Malim Jalal pasar baru. Iya. Iya, tak tahu Masya Allah. Tutup usia 78 tahun kalau tak salah saya. Nah, ulama tu bah. Iya, sempat juga bayar. Tak salah tah malam ni, tadi malam-malam pentigo. Tak salah malam ni ya. Jadi artinya apa? Kita bersyukur Allah masih berikan kita nikmat hidup di tahun baru ini. Juga nikmat sehat. Hidup pun awak kalau tak sehat ya juga. Jadi mari kita gunakan ya, dengan bertambahnya umur, bertambahnya tahun, bertambah umur, berkurang jatah. Itu sudah otomatis kita gunakanlah di sisa-sisa umur ini untuk dapat memperbaiki kualitas hidup kita, termasuk menambah perbendaharaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita, pembahasan kita pada sore yang berbahagia hari ini yaitu terdapat dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad. Ya, itulah nama kitabnya. Karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini termasuk ulama masyhur, ulama yang sangat terkenal ya, termasuk ulama yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ada mengarang kitab fikih, mengarang kitab tasawuf, kitab tauhid dan lain sebagainya. Termasuk itu ada dua Ibnu Hajar. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu lagi kalau tak salah saya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama, termasuk ulama masyhur ini. Ya, termasuk dalam kitab Hilyatul Auliya yang 800 ulama disebutkan sejarah ya, kemudian ungkapan dan pendapat-pendapat mereka. Ya. Mengapa di dalam kitab tersebut beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi menulis kenapalah Nabi Ibrahim itu ya mendapatkan gelar Khalilullah, ya kan Bu? Khalilullah. Nabi-nabi ini kan ada gelarnya kan. Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Musa Kalimullah, Kalamullah, kan begitu.
Masing-masing ada disebutkan. Ada gelarnya, gelar yang baik, ya kan? Kita kan ada yang gelar kita, tapi gelar tak elok. Apa contohnya, mohon maaf. Ucok apa? Ucok koling, mohon maaf. Tak bagus sekolahnya. Kang kalau pernah kawan tu kontak bertambah kontaknya. Siapa namanya tu? Udin kontak bertambah tak elok. Kalau ini lakabnya bagus. Khalilullah. Apa arti makna Khalilullah? Ya, adalah kekasih Allah. Kenapalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu disebut dengan Khalilullah? Maka menurut beliau dalam kitab tersebut, pandangan beliau ada 3. Maka kalau ada nanti Ustadz menyampaikan 4, mungkin dia menggali dari kitab yang lain. Ya, berhusnuzan aja kita, makin bagus. Kalau ada nanti Ustadz mengatakan 2, berhusnuzan kita mungkin waktunya tak cukup. Ustadz bapak 3. Mengapa? Berdasarkan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, banyak. Kalau kaji-kaji nanti banyak, tapi dalam hal ini 3. Kalau banyak kan tak pulang kita mau sampai subuh. Apa itu? Yang pertama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, kita geser dulu ya. Nanti bilang aku cara mahuka-huka tak ada jamaah. Ya. Yang pertama, kenapalah Nabi Ibrahim itu digelar dia Khalilullah? Dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah ikhtartu li amrullah ta'ala li amri khairih. Apa kata beliau? Aku tidak pernah mendahulukan pilihan atau perintah yang lain kecuali hanya mendahulukan perintah Allah. Apa pahamnya, Bu? Nabi Ibrahim itu, Bu, lebih mengutamakan ataupun menomor satukan perintah Allah, lebih memilih dia perintah Allah ketimbang dia melaksanakan perintah yang lain. Ya, yang lain itu selain Allah lah, hamba dan sebagainya lah. Ya, apa maksudnya? Mari kita buktikan. Ya, ibu-ibu lah misalnya, hendak dokat nanti hari raya kurban. Ini mendokatkan pahamnya nih. Ya, ada di dompet ibu, ini jawab yang jujur ya. Ada di dompet ibu atau tabungan ibu cukup untuk melaksanakan kurban. Kalau kurban sekarang variatif. Ada musola, dikumpul, dicicil 7 bulan, 10 bulan, itu di total ada yang 22. Mungkin menengok lembunya. Ada yang 24, ada 2,5, tergantunglah 3 juta pun ada kan begitu. Jadi mana lebih ibu pilih pada saat itu atau ketika itu, ya, berkurban ya dengan duit yang ada sudah di dompet ataupun dikumpul, ya, pada saat ketika itu anak merengek minta HP, contohnya minta sepeda atau minta belikan yang lain, jawab. Pasti jawabannya, alah Ustaz, sekarang kalau tak didulukan, kalau tak diikuti makenge, makanju. Betul kan? Itulah kita. Jadi Nabi Ibrahim itu apapun ceritanya dalam kehidupannya, dia lebih mementingkan, mendahulukan, menomorsatukan, menomorwankan, menomorwahidkan perintah Allah daripada perintah yang lain. Wajarlah pula dia dapat Khalilullah. Kita tidak. Mohon maaf sekarang, mohon maaf Bu, ibu ini kan pun bisa jadi setan. Mengapa saya bilang begitu? Ya, hadis mengatakan an-nisa'u hablus syayatin. Ya, apa contohnya? Walaupun ini ada anak 17 tahun ke samping, bapak tak dongakam ya. Bapak tu ondak berangkat wirid. Ya, ini contohnya tidak menyuruhkan. Kalau tak ada ibu-ibu sini, alhamdulillah. Ini menceritakan ibu-ibu di sananya. Ibu-ibu di sini Ustaz sama saja puasa, tidak? Ya, berangkatlah bapak tu misalnya, hendak wirid Yasin. Ya, dalam keadaan cuaca yang hujan. Alah bang, nak ke mana bang? Hendak wirid lah dek. Abang ni begitu, tak abang tengok ni, malam Jumat dingin pula mendukung cuaca tu. Mau juga tak berangkat bapak tu kan? Ini contoh kan paham itu. Mau tak berangkat. Apa lagi contoh? Banyak. Hendak berangkat kan bapak tu, hendak solat Jumat. Itu juga. Bawa impak 20.000. Berapa bang kasih bang? Inilah dia 20.000. Tapi ingin aku beramal dia. Ulah bang, jangan banyak bonah itu, banyak bonah bang. Sini. Sini bang, goceng aja cukup bang, cukup. Ada yang kene, ada yang kon.
Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita. HP berganti-ganti, jilbab berganti-ganti, kereta berganti-ganti. Tapi kalau untuk urusan agama Allah, termasuklah tadi berkurban tu banyak. Ya, asal dia ajak buku tak buku bang kakak, ai tak tahu yang kau oleng ini, oleng lagi oleng. Apa ni? Tak baku mana cik. Oi tak tahu nyok kau. Wi nambahnya ini ndak apa. Aku nak menutupi kesanan lagi, menutupi. Begitulah. Bakal tu Abdul Somad jugalah. Beragama itu bukan mencari alasan, tetapi mencari kebenaran. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu, gara-gara anak karang mau awak tak beribadah. Gara-gara cucu ikan balana ikan tencau, siap anak cucu mengahau. Iya. Anak bahangkat tadi ibu. Kan? Kawirat Yasin ni. Anak ke mana nenek? Tak ada kawan kami nenek. Wih, sodih lawak bayar, tabayang lawak omaknya pergi bahangkat, ayahnya udah macam Bang Toib. Diului juga lah cucu. Jangan pala tersinggung ya. Jangan pala tersinggung. Ya. Itulah gitu. Ada itu mak kita pun yang maka wajar kata Allah dalam Al-Qur'an yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn. Jangan bila ibu pikir setan itu yang nyata itu memang ada iblis, setan. Tetapi kita pun kadang-kalanya manusia ini mau setan. Mau kadang awak bercakap macam mana awak kalau tak bisa kali menuahkan apa yang awak cakapkan, awak perintahkan. Ya kan? Malah kita cakap mulut itu kan. Udah macam setan kau tengok tak? Padahal itu salah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihat Nabi Ibrahim, Bu. 87 tahun dia baru dikaruniai seorang anak putra yang bernama Ismail. Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ya kan? Apa yang terjadi begitu Nabi Ismail atau Ismail kecil lahir, Allah menguji Ibrahim. Ya. Dalam mimpinya beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putra kesayangannya yang sudah lama dinanti-nantikan. Saat datang kekhawatiran takut tak mendapatkan keturunan, lahirlah anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Tetapi tidak berapa lama ketika Ismail masih kecil, Allah menguji Ibrahim agar anak itu disembelih. 87 tahun umurnya maksudnya itu pun disembelih. Apa kata Ismail, Bu? Allah abadikan juga dalam Al-Qur'an. Laksanakan ayah. Sami'na wa ato'na. Sam'an wa to'an. Insyaallah Allah ayah akan temukan aku menjadi khulamun soleh, menjadi anak-anak yang soleh. Itulah Ismail. Ya, jangan cuba-cuba ibu praktikkan ini, bapak praktikkan ini. Mimpi misalnya suami ibu, ya, ceritakan yang misalnya sama anaknya. Oh ya, ayah tadi malam bermimpilah. Kalau tak salah itu mimpinya itu semacam suara datang. Allah Ta'ala itu kayak memerintahkan ayah untuk menyembelih kau. Tak berlaku lagi nih, Bu. Kalau Ismail tadi sami'na wa ato'na, karena dia yakin bahwasanya itulah perintah Allah. Ya. Apa tanggapan kau? Kalau bisa ya kita balikkanlah ya. Aku nama mimpi memotong ayah kata. Kalau anak saya. Itulah beda Ismail dulu sama Ismail zaman now. Zaman sekarang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, makanya Bu, kalau istri Rasulullah itu Bu, Siti Khadijah itu, dia terkenal dengan orang yang kaya, betul kan? Kaya. Habis hartonya untuk membiayai dakwah Rasulullah. Itu Khadijah dulu. Kalau Khadijah sekarang mohon maaf, habis harta lakinya untuk membeli dirinya. Tak balik sikit saya baliknya Bu. Kalau istri Nabi Muhammad Siti Khadijah habis hartanya untuk suaminya. Kalau Khadijah zaman now habis harta benda suaminya untuk dirinya. Ini tahu. Beda-beda tipisnya beda. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang begitu juga lagi tuh. Hendak berkurban karang suami. Yang hendak berkurban karang bapak tu. Ada saja Kang. Mikir abang, mikir.
Kita masih banyak utang, anak-anak sekolah. Anak berkorban abang. Mikir abang, mikir. Begitu kan? Itu betul salah. Hah? Mikir salah. Hah? Yang begitu itu betul salah. Memang disuruh pikir betul. Tapi mikirnya mikir lama lapo. Tiap tak mikirnya tu betul semua mikir. Kalau memang istilahnya udah lama pula uang tu ditabung, tiba-tiba mematahkan. Itu salah sebetulnya. Kecuali memang tadi semua sudah terpenuhi, semua belum terpenuhi dan nak berkorban. Cuma menengok situasi juga, Bu. Mana yang lebih prioritas? Tapi Nabi Ibrahim tak peduli dia. Lebih diutamakannya perintah Allah daripada perintah yang lain. Inilah pula kita nak mencapai level apa nak? Derajat Khalilullah tadi. Yang pertama tadi, Nabi Ibrahim tidak pernah lebih memenuhi, menomorsatukan apa yang diperintahkan Allah, mendahulukan apa yang diperintahkan Allah daripada mendahulukan perintah yang lain. Contohnya apa? Contoh bosan tadilah. Bayangkan ibu itu, di mana ada orang tua yang sudah lama menantikan anak 87 tahun, begitu anak itu lahir dipotong. Apa tak datang pula iblis membilang, oh Ibrahim. Cuma setan pada saat itu agak gaul. Oh Bram, ini kelakuan kau ni tak cocok ini Bram. Kan? Belum pernah sejarah Nabi memotong anaknya. Tahu lah setan, iblis kan memang dari Nabi Adam dah hidup. Tahu kau Nabi Adam tak pernah memotong anaknya. Berapa dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim? Berapa? Ada 15 Nabi. Yang ada anak Nabi Adam yang masih bunuh-bunuhan, betul kan? Qabil dan Habil. Nabi Nuh dia tak tidak ikhlas kan antu tenggelam. Tapi kenakan antu dicap Allah adalah anak durhaka, tenggelam dia beserta istrinya. Apa lagi? Sebelum Nabi Ibrahim tak adalah pernah Bram. Setahu saya Nabi yang menyembelih anaknya untuk menyauti perintah Tuhan. Memang mulai goyang pula Nabi Ibrahim. Makanya ada istilahnya tarwiyah, ragu-ragu Nabi Ibrahim. Betul kan? Baru Arafah, maka disunahkan kita berpuasa 2 hari. Tarwiyah tu masih ragu Ibrahim. Ini mimpi apa ulah-ulah setan. Balik-balik ya ke Tokeh. Jadi ibu-ibu, kembali ke tadi Bu. Kalau kita pakai sapotuk pemikiran Ibrahim, Nabi Ibrahim, konsep Nabi Ibrahim, anaknya saja dikorbankan. Udah lama dinanti-nantinya. Ya. Sementara awak apa yang awak korbankan? Baru duit lagi. Bukan disuruh Allah menyembelih anak. Kan begitu kalau disampaikan khotib-khotib raya dah. Kita bukan disuruh Allah hari ini mencontoh Nabi Ibrahim. Terlebih dahulu kita potong anak kita, baru diganti Allah dari jadi kibas. Tidak. Allah cuma meminta berkurban kamu. Turutlah Ibrahim. Begitu. Jadi wajar juga pula kita pula salah pula itu. Kalau ada misalnya suami awak contohnya lah, udah lama dah menabung, tiba-tiba udah dekat hari raya, didong istrinya, memang kalau dikaji-kaji pula belum maksimal juga kehidupan rumah tangga awaklah bercakap. Mikir abang, utang masih banyak, keperluan masih banyak, abang nak beribadah. Di satu sisi bisa salah, satu sisi bisa juga bolak. Begitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi gawatnya Bu, ini salah juga Kang, mohon maaf kita ni. Kalau urusan karang menyahuti perintah Allah bukan mainnya kita Kang berkelit, bersilat lidah. Ya, apa istilahnya ni? Menghalang-halangi dan sebagainya. Tapi kalau urusan rekreasi Kang, copat. Macam tuan baru berurusan. Amin manusia. Dibilang begini-begini bangkat juga manusia tu. Kalau kita kaji-kaji Bu, ya, nang happy-happynya itu. Bukan cakapnya bukan nang ada bonus gitu. Begitu sampai ke rumah puning, habis. Tak ada nak makan lagi. Yang penting happy. Itulah penyakit kita, manusia itu begitu. Yang penting happy, yang penting tengok orang senang. Tapi begitu masuk rumah tangga mulai mikir. Habis bajayo. Besok datang ocik tu minta tarian penuntang. Dah sompat pergi ke Barastan.
Itu cepat gitu. Kalau mendahulukan yang lain. Kenapa? Karena itu tadi asyik, mengasyikkan, menyenangkan. Itu tadi. Kalau berkorban ni pula, tadilah memang borat lah. Begitulah gitu ni kan. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lagi Nabi Ibrahim itu mendapat gelar, menyandang gelar Khalilullah? Kalah lah, Bu. Kalau doktor kalah lah. S1, S2, S3, profesor kalah. Wa ma ihtamamtu bima takabbarullahu li. Saya, kata Nabi Ibrahim, gak pernah khawatir tentang rezeki yang Allah berikan padaku. Apa pahamnya Ustaz? Nabi Ibrahim, Bu, dalam kehidupannya tak pernah takut dia rezeki itu bakal tertukar. Kita kawanan takutan sikit kalau diambil orang jambak awak. Kan, mohon maaf. Macam ustaz-ustaz ni kan, mau bakal lagi kan? Gagal jambak. Betul. Apa lagi? Kita itu juga Kang. Mohon maaf kalau ada di sini pedagang, takut kali awak. Buka usaha di muka rumah awak, dibuka orang tu pula usaha yang sama. Awak datangi tu, tak baku tak koyo. Aku dah berjualan ini, kau jual itu. Padahal kalau kita yakin rezeki itu tak akan pernah tertukar. Dipajak kau begitu juga. Begitu juga kalau maaf di sini ada profesi yang entah jadi nasib kombinasi band, jangan pala gaduh awak. Kalau timbul penyanyi-penyanyi nasib baru, timbul generasi-generasi baru, pasti tak bertukar rezeki. Kalau ada di sini yang punya usaha, berjualan, berdagang, jangan takut, takkan pernah tertukar. Itu tadilah timbul tahayul. Iya kan? Ada pula kami sebetulnya memang pasnya itu. Apa contohnya? Semalam aku lewat lah di kode kakak, macam nambah tutupnya kakak aku tengok. Buka aku adik, buka adik. Barulah kita tengoklah kode muka. Ini macam mana pendo ni di duku ni, kode ku ni di duku ni ni. Asalkan lewat orang tak nampak orang kode ku ni pasti tertutup saja ni. Buruk sangka awak sama. Pergi jugalah ke mbah, tolong lu mbah. Asalkan adalah kawanku banyaklah baca. Padahal baru satunya. Antara kawan tu pada saat itu apa nama istilah ni naik kolesterolnya papudah penampakan. Satunya nama nampak kau dia awak tutup, terus tak bilang sama orang pintar tu. Dan banyak Allah orang membilang kode ku ni ambal dohna salah soring tutup. Padahal sekali yang membilang timbul copat suujan awak sama orang. Rusak yang beribadah ni, yang beragama. Jadi Nabi Ibrahim, Bu, tidak pernah khawatir. Saya tidak pernah khawatir tentang rezeki yang Allah berikan kepada aku. Ya, kita sekarang kalau sudah dompet 50.000 mulai orang goyang habis bajai. Ke mana? Iya, terus terang saya pun mau juga. Kalau dah ditengok dompet tipis sekarang, mulai goyang habis. Besok nak bayar lampu, besok nak bayar air. Itulah mangkuk kita tak dapat Khalilullah. Kenapa? Doh nang oleng, doh nang goyang, doh nang pusing, stres, memikirkan macam mana besok. Padahal Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Siapa itu, Bu? Luqman ketika dia berpesan sama anak-anak, apa kata? Mata buduna mim ba'di. Wahai anakku, kalau ayah besok sudah wafat, meninggal, apa yang kamu sembah? Artinya apa? Luqman lebih mementingkan agama anaknya, pendidikan agama anak. Kalau kita sayang tidak. Kalau nak meninggal, mata akuluna min ba'di. Wahai anak, sini kamu. Apalah besok kamu makan ayah tak ada? Allah ya karim. Bahkan ada kamu dah dibagi-baginya memang akhtud. Ini untuk kaya. Itulah tadi. Padahal salah itu. Ya. Membiasakan anak, ya itu tadilah untuk mencari jalan pintas. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin dan percaya kita, Bu, rezeki kita ni sudah diapu Allah. Kenapa begitu? Makhluk yang melata sekalipun, Bu, cacing tu, kau ikaji-kaji, mana lebih hebatan awak dari cacing? Wah, jauhlah unggul kita. Cacing tu tak bakal kita tengok jalan.
Pernah cacing demo, kasih kami makan, tak boleh. Tetap makan. Bahkan dia dalam hadis qudsi disebut Allah. Apa itu? Allah, kadang-kadang Allah menarik azabnya, ingin menurunkan azabnya di muka bumi ini, di Tanjung Balai ini, mohon maaf. Tetapi Allah urungkan azabnya itu disebabkan ada 3 hal. Termasuklah yang ketiga pernah sampaikan, adanya makhluk melata yang mencari rezeki. Jadi Allah tarik balik azab. Yang pertama saya lagi kan, masih ada lagi orang-orang tua, ibu-ibu ni lah yang paruh baya ni tengah malam bangun. Bukan bangun untuk kamar mandi, tidur balik, bukan. Ngambil wuduk, solat tahajud, baca Quran, zikir, menangis, merenung tentang kesalahan, dosa-dosa yang pernah lalu, istighfar kepada Allah. Yang kedua, Allah masih lihat bayi-bayi yang tidak berdosa masih menyusui sama mak. Yang ketiga, masih ada hewan-hewan melata, cacing semisalnya mencari nafkah. Maka Allah tarik balik azab. Tak jadilah ku tarik, tak jadilah ku turunkan azab gompo ku banjir ku Tanjung Balai ini. Kenapa? Ada 3 golongan tadi. Maka sekali balik, kenapa Allah turunkan gempanya di sebuah kota daerah? Itu tadi disalahgunakan hadis itu. Nah, jadi ibu-ibu, kembali kepada kaji kita, rezeki itu bu masing-masing ada. Tengok ibu, waktu dulu awak sendiri, begitulah rezeki awak. Begitu berumah tangga sama suami, bertambah rezeki. Betul tidak? Suami yang dulu mohon maaf, yang mocok-mocok ada ke hojo. Lama-lama naik. Suami awak dulu mohon maaf, anak sampan, lama-lama naik jadi kuanca, jadi tekong, jadi tokeh tak bisa. Maaf Ustaz, tokeh Cino. Anak pun begitu juga bu. Anak yang lahir anak pertama, lain rezeki bu, masih nyewa-nyewa. Anak kedua lahir, mulailah membeli tanah. Kecuali tanah wakaf, jangan dibeli ya. Nah. Anak kedua lahir, mulai membangun sikit-sikit. Anak ketiga lahir, begitulah. Jadi makin banyak anak awak, bu, makin banyak rezeki. Yakin itu. Makanya uak tu banyak anaknya, biar banyak rezekinya. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita gaduh. Ini Kang mohon maaf. Kalau sudah pensiun Kang suami awak, ada sini suaminya PNS. Atau yang lain-lain lah pensiun dari laut. Benar juga ya, Bu, sekarang, Bang. Betul kan? Yang gaduhan awak Kang, kalau dah suami pensiun, kalau dah suami tak megang jabatan lagi, entah di bot, entah di gudang, entah di mana lah. Mulailah anak lain basnya. Ya, kau berpikir kau, ayah kau sudah pensiun. Jangan nondak hati kau saja. Pikirkan kau, uang kuliah kau nak dibayar, uang ini kau nak dibayar. Jadi anak pun tertekan mental. Padahal itu salah. Kenapa? Jangan takut kita. Ya, tentang apa yang hendak kita lakukan, tentang apa yang hendak kita rencanakan, termasuklah masalah anak tadi. Jangan sampaikan itu sama anak. Tak cocok untuk menanggungnya. Karena belum bisa orang tu, mental orang tu menerima apa permasalahan orang tua. Begitu juga bu, yang pernah saya sampaikan juga dalam kesempatan ini disampaikan kembali. Jangan pala ibu udah beginilah berumah tangga, sudah punya anak, timbul penyesalan. Iya kan? Curhat pula sama anak. Padahal pernah saya sampaikan, jangan pernah kita curhat sama anak, mengadukan persoalan kita, apalagi yang berkaitan dengan urusan kita sama suami. Anak tak bisa tanggung itu. Iya. Mari kamu dulu nak, anak Oma nak curhat sama kamu. Apa mak? Elok-elok kamu merubah nasib ya. Jangan kau macam mak ni. Jangan kamu macam mak ni. Elok-elok kamu merubah nasib kamu. Bagus-bagus kamu mencari jodoh tu. Dan macam ayah ni sudah kudung. Jangan macam mak dah kudung. Iya, tak tahu lagi mak. Mengapa punya mak? Puasa, mak ni dulu ayah kau ni punya pelet diguna-gunakan mak. Maka mak bisa jatuh ke pelukannya. Jadi mak, dulu mak ni nambahnya ndak sama mak sayang anak. Tentara ada, polisi ada, pengusaha ada. Bahkan terakhir adalah namanya jiran mak dulu Wak Leman. Itu mak ayah nang kayuan. Apanjanyo ada, kebunnya lebah.
Apa kau jawab leman tu mak? Pembohong. Kalau ayah mak, ayah kau pembohong tu. Beda tipis. Ya Allah ya Rabb. Apa cara itu kan? Cuma kita ni pun kadang salah. Hendak mencarikan calon menantu pun salah. Ada cerita juga ni, cerita. Bapilih, kapilih. Saya tanya ibu, ini jujur yang hendak, yang kira-kira punya anak gadis. Datang melamar ibu, melamar anak ibu, bukan melamar ibu. Okay, kan? Melamar anak ibu. Yang pertama yang datang ni ibu bayar guru mengaji. Imam Masjid. Tapi dia punya kereta Astrea. Begitu diengkulkan nelpotnya tanggal. Ya. Datang pula melamar anak ibu bawa Apanja. Oleng kan? Oleng. Pilih Apanja lah Ustaz. Dia dah kalah kita. Padahal tak tamat sekolah Arab. Sementara ibu tahu suami itu imam dalam rumah tangga, imam. Itu tadi. Kita tu bu, jangan berfikir mencarikan anak tu menantu saja. Salah. Cari jadikanlah tapi yakin dan percayalah, carikan juga sekaligus menjadi imam. Walaupun anak awak tu ada pendidikan agamanya. Apa lagi nang kurang-kurang? Kenapa? Kalau dia pendidikan agamanya kuat bu, itu tadi tahu dia hukum. Tak mudah ringan tangan macam cerita kita yang lewat lah. Baliklah bersambung kaji. Ya, tak sikit-sikit main dompang. Ada dengan ada masalah sikit mengamuk dia, dicarilah dinding yang paling lembut, tujahkannya. Besok dia sendiri membolo. Ya, mengadu jugalah sama ibu. Awak juga dah pusing. Kenapa? Kerana ibu hari itu mencarikan anak ibu calon menantu, bukan mencarikan sekaligus calon imam. Itu tadi beda. Beda Ustaz? Ya beda lah. Kebanyakan kita mencari menantu. Jadi apa kaitannya Ustaz? Ya kaitan tadi, kalau dah mencari menantu pula macam ukuran kita, ukuran dunia saja, materi. Macam mana anak aku ni supaya copat, bahomas, ya, punya jenggot udang, punya secuci tangan, pajat konyang. Carilah tajir. Yang penting cocok. Kau datang imam mengaji tu, tanyalah, apa kau jodoh kau? Tak ada bu, guru mengajinya aku. Tak kasih kau anak aku makan. Ya Allah dah bu, tak urusan kita tu bu. Saya bilang tadi rezeki itu berbeza-beda. Adanya bu, dari lajang dan memang biasa-biasa saja ketika berumah tangga mulai naik. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, an-nikahu babur ziki. Ini kata Abu Bakar, bukan kata saya. Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar, nikah itu pintu rezeki bu. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang dimati Allah udah banyak menyaksikan. Ada dulu waktu orang tu mulai membina rumah tangga.